Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita kembali berjumpa di Mutiara Pagi khusus Lebaran di edisi pagi hari ini. Senang sekali Diana bisa hadir menjumpai Anda pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb Net di tengah kesibukan kita beranjang sana ke sanak saudara ya. Dan pendengar serta pemirsa RRI Sumeneb Net berpenampilan rapi dengan mukenah kesayangan saat ibadah dengan suara takbir mengalun, kemudian juga anjang sana ke rumah sana keluarga dan tetangga pun menghiasi hari-hari kita di Lebaran ini. Namun, bagaimana dengan look make up yang cocok untuk beribadah di hari yang fitri ini? Kemudian juga bagaimana Lebaran kembali ke fitri tapi make up tebal sekali? Wah, ini yang harus kita cari tahu dan pagi ini kita sudah bersama dengan Ustazah Afia. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Alhamdulillah. Minal aizin wal faizin ya Ustazah ya. Ustazah, make up saya tebal nggak? Enggak sih, enggak dikategorikan dengan tebal. Ya, intinya itu kan maksudnya kita adalah mensyukuri apa yang sudah Allah kasih, itu menjaga apa yang sudah Allah kasih. Itu. Lantas Lebaran kembali ke fitri tapi make up tebal. Kategori make up tebal seperti apa, silahkan Ustazah. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah saat ini kita semua sudah menyelesaikan ibadah bulan puasa kita, dan alhamdulillah saat ini kita memasuki di bulan Idul Fitri. Semoga kita kembali fitri, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, pendengar setia RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memasuki bulan Idul Fitri, ada satu makalah yang disebutkan bahwa laisal aid liman labisal jadid, innamal aid liman taqwahu yazid, yang artinya adalah hakikat aid atau Idul Fitri adalah bagi mereka yang bukan bagi mereka yang menggunakan pakaian yang baru. Jadi hakikat Id itu bukan hanya bagi mereka yang menggunakan pakaian yang baru, akan tetapi Aid yang sebenarnya adalah bagi mereka yang ketakwaannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Idul Fitri itu bukan sebagai ajang untuk berhias diri, kemudian menampilkan yang wah pada orang lain atau bahkan sampai flexing seperti itu. Intinya dari Idul Fitri adalah ketika kita bisa mempertahankan ibadah kita selama di bulan Ramadan, kita lanjutkan istiqomah di bulan Syawal. Ini menjadi hakikat Idul Fitri yang sesungguhnya. Jadi pendengar setia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, innahu la yuhibbul musrifin, bahwa sesungguhnya Allah tidak suka bagi orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, pada prinsipnya Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai sesuatu keindahan.
Jadi Allah suka ketika kita menggunakan pakaian yang rapi, kemudian kita mampu menjaga nikmat yang telah Allah berikan seperti itu dengan make up yang mungkin tidak terlalu tebal. Itu untuk wujud kita, cara kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Coba bayangkan ketika kita tidak menggunakan itu semua, tidak menggunakan skincare, tidak menggunakan apa-apa, takutnya malah rusak apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi itu adalah salah satu mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kan tetapi juga ada rambu-rambunya terkait tentang make up tebal ya, make up itu. Jadi dalam Islam yang pertama ada rambu-rambunya. Yang pertama, ketika perempuan itu make up, maka niatnya yang baik. Niatnya yang baik. Niatnya untuk apa ya? Untuk yang tadi yang disebutkan, untuk bersyukur atas nikmat Allah. Yang kedua, menghargai pekerjaannya seumpama dengan pakaian yang rapi biar dipandang baik dan sopan seperti itu. Jadi niat yang baik-baik. Jadi semua amal itu ya tergantung dari niatnya. Kalau niatnya memang berdandan untuk ingin menarik perhatian dari laki-laki, maka tentu jelas salah dan itu akan berdosa. Jadi niatkan yang baik-baik untuk memberikan ketika bertemu teman sesama perempuan mungkin bisa menyenangkan gitu, bisa membahagiakan dengan make up kita seperti itu. Itu yang pertama. Karena memang kalau di lebaran itu kan ada ajang silaturahim seperti itu. Jadi ketika kita dengan menggunakan pakaian yang rapi, yang baik, dengan cantik seperti itu, maka orang juga akan senang dengan kita. Itu yang pertama, niat yang baik. Yang kedua adalah ingin menyenangkan suami. Itu yang pertama. Jadi kalau memang sudah diizinkan oleh suami kita, bismillah, itu berarti diridhoin oleh suami kita, maka boleh seperti itu. Soalnya contoh ketika kita pergi silaturahim nih lebaran ya bersama dengan keluarga, bersama dengan suami, ternyata ketika kita berdandan seperti itu akan mengangkat derajat suami kita gitu. Jadi terlihat lebih lebih wibawa membersamai keluarganya seperti itu. Jadi niatnya karena memang ingin menyenangkan suami seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan make up atau juga wangi-wangian itu yang tidak dapat menimbulkan fitnah. Nah, seperti itu. Jadi kalau sekiranya make up itu kemudian menjadikan fitnah, itu dihindari. Nah, jadi kalau memang sampai make upnya terlalu menor, akhirnya mulut orang itu keluar tanpa bisa terkontrol, akhirnya menimbulkan fitnah, maka itu harus dihindari. Begitu juga penggunaan wangi-wangian. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang harus dan ini penting, yakni adalah make upnya harus suci. Jadi skincare-nya juga harus suci dan harus halal. Ini yang harus kita. Kadang kita tidak tahu ya, viral, bagus, tapi ternyata ada salah satu bahan yang bahannya justru itu tidak suci dan tidak halal. Maka ini harus dihindari dan jangan dipakai. Dan barang-barang atau make up atau skincare yang bisa merusak tubuh dan kulit. Nah ini jangan kemudian kita iming-iming ingin glowing atau glow up selama 2 minggu atau seminggu gitu, kita kemudian akhirnya merusak tubuh kita, merusak wajah kita. Ini tidak diperbolehkan. Dalam kaidah dijelaskan la dororo wa la diroro. Janganlah membahayakan diri sendiri dan juga jangan membahayakan orang lain. Jadi pakai yang aman, pakai yang halal, pakai yang ber-BPOM, itu yang aman bagi tubuh, bagi wajah kita. Jadi seperti itu. Jadi Allah itu mencintai keindahan. Ketika kita mampu merawat apa yang sudah diberikan oleh Allah, maka pasti Allah juga senang dengan orang-orang yang menyukai keindahan. Iya, Ustazah Afia, bagaimana penampilan Islami yang menjadi syariat Islam? Apakah hanya cukup bedak saja tanpa menggunakan lipstik yang
terang benderang gitu. Apakah kita juga tidak diperbolehkan menggunakan pensil alis dan lain sebagainya, sehingga bentukan atau lekukan wajah kita itu benar-benar berdimensi dan lihat wah Barbie look gitu. Seperti apa Ustazah? Insyaallah. Baik, di dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 33, Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jadi yang harus dihindari adalah perempuan yang bertabarruj. Apa sih bertabarruj? Yakni berpakaian terbuka. Termasuk kategori tabarruj juga berhias yang berlebih-lebihan. Kemudian berbicara dan berjalan dengan cara yang mengundang birahi. Menampakkan yang biasanya atau seharusnya tidak ditampakkan. Jadi ya kalau anting harusnya ditaruh ada di dalam hijab kita, ya jangan dikeluarkan. Akhirnya memperlihatkan aurat kita. Ini yang tidak diperbolehkan. Seperti itu. Kalau untuk model yang sekarang itu Ustazah kan ada tuh yang pakai jilbab tapi kemudian ditusuk di luar jilbab tuh sebagai hiasan anting, jadi terkesan pakai anting tapi pakai jilbab, itu tidak boleh. Tidak apa-apa. Nggak boleh. Intinya, boleh. Boleh. Aha. Intinya auratnya jangan terbuka. Jadi tidak mengeluarkan telinga ya, sehingga terlihat antingnya dan auratnya terlihat. Betul. Gitu. Ya termasuk juga menutup lekukan-lekukan tubuh kita itu harus kita tutup gitu. Ya jangan kemudian kita memakai baju yang justru ternyata tidak seperti pakai baju gitu. Ketat ya. Betul, tubuh itu terlihat, itu kan mengandung syahwat pada orang lain, itu yang tidak diperbolehkan. Seperti itu. Jadi memang kategori tabarruj itu artinya adalah kita tidak boleh berlebih-lebihan, kemudian tidak mengundang perhatian laki-laki, kemudian tidak memakai pakaian yang menyerupai laki-laki. Jadi ya sesuai dengan kodratnya perempuan ya pakai pakaian perempuan. Begitupun sebaliknya. Ya karena ya fenomena yang terjadi saat ini itu sudah dianggap biasa dan alhamdulillah ya ini mungkin kita semua dijauhkan anak-anak kita semua. Amin. Ya, jadi pakaian itu ya harus sesuai dengan kodratnya, laki-laki menggunakan pakaian laki-laki, begitu juga perempuan yang menggunakan pakaian perempuan. Ya, dan tidak memakai pakaian yang transparan. Iya. Transparan, lekukan tubuh sehingga terlihat seperti bukan menutupi aurat tapi lebih ke menonjolkan begitu ya Ustazah, walaupun tertutup gitu ya, walaupun tertutup tapi ngebentuk gitu. Itu yang barangkali mungkin sebagian orang belum paham tentang bagaimana cara kita menggunakan pakaian yang syar'i gitu. Yang syar'i bukan kemudian yang panjang, lebar, kemudian enggak juga ya Ustazah, tapi benar-benar menutupi aurat kita dan tidak berbentuk serta transparan. Nah Ustazah, kalau semisal untuk penggunaan produk-produk yang tadi disampaikan bahwasanya ada penggunaan produk yang haram di dalamnya, sedangkan kita tidak tahu, itu bagaimana Ustazah hukumnya? Ya sebenarnya kayak gitu, kita kalau di dalam negara Indonesia itu kan ada yang ber-BPOM dan tentunya BPOM itu sudah ada sertifikat halalnya di situ. Itu yang lebih aman. Jadi kalau cari skincare atau brand-brand apa yang memang sudah ber-POM seperti itu. Jadi itu aman buat kita. Kalau kita ya ngikutin tren tapi kita tidak tahu seperti apa gitu ya, takutnya malah yang dipakai itu belum halal buat kita. Nah itu dihindari. Jadi cari yang aman-aman saja begitu Ustazah ya. Betul. Walaupun mungkin influencer, kemudian juga artis-artis drakor gitu menggunakan produk-produk yang mungkin ya memang looknya bagus gitu, tapi kita nggak tahu kandungannya di situ gitu ya. Jadi cari aman saja, menggunakan produk yang dikategorikan halal oleh BPOM. Nah tentang ini juga semisal nih sulam alis, sulam bibir, kemudian juga sulam eyeliner, eyelash, dan juga rambut serta bulu mata serta hal-hal yang bisa dikategorikan ini membentuk sesuatu dari aslinya gitu, merubah ya. Itu haram nggak sih hukumnya dalam Islam? Betul ya. Jadi memang sesuatu yang diharamkan adalah menambah dari apa yang sudah diciptakan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti sulam alis,
kemudian sulam bibir dan sebagainya, itu dihindari. Bukan dihindari, justru harus tidak dilakukan gitu. Karena itu adalah kufur nikmat termasuk juga. Dan yang harus diperhatikan adalah ketika kita menggunakan make up, itu ketika kita akan sholat, itu yang oke lah, kita sah-sah saja kita bermake up. Tapi ketika kita sholat, maka make up itu harus bersih dan tidak ada apa yang menghalangi antara air masuk ke kulit. Seperti itu. Takutnya ya kita ingin dipuji orang agar terlihat cantik, ya menarik, tapi kita ternyata tidak melihat bagaimana kita nanti menghadap kepada Allah ketika kita sholat. Kita ya eman ke make up itu, tapi tidak eman ke sholat kita. Itu. Kalau semisal dibalik ini Ustazah, kita mau make up nih, tapi kita ngambil wudhu dulu gitu. Secara kalau misalnya kita sudah bermake up, kemudian mau wudhu, satu sayang make upnya gitu ya. Kemudian yang kedua, kita juga ragu ini masuk nggak ya air karena terhalang si make up ini. Kita balik, kita wudhu dulu karena kita punya niatan mau make up gitu. Ditakutkan ketika azan kita langsung melaksanakan sholat. Apa itu boleh Ustazah? Boleh ya. Seperti itu yang memang diharapkan. Jadi kalau memang ternyata harus wudhu terlebih dahulu, akhirnya wudhu dulu, kemudian bermake up, kan akhirnya dia dalam keadaan suci, akhirnya bisa langsung melakukan sholat, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika dia mau sholat, tetapi dia masih tidak menghapus make upnya. Biasanya kan kalau sekarang ini ada make up yang waterproof, betul, itu yang nggak masuk yang air itu. Jadi itu kita memang harus pakai apa ya? Pembersih, betul, pembersih air itu yang menghilangkan semua make up. Jadi akhirnya tidak ada penghalang antara air dan dari kulit kita. Seperti itu. Ya. Kalau untuk teknik-teknik make up sendiri, apakah lebih diperbolehkan daripada ketika kita sulam alis, sulam bibir dan lain sebagainya, Ustazah? Sekarang kan ada kayak semacam teknik-teknik make up kayak kontur, kemudian juga penggunaan highlight biar dia terlihat glowing dan lain sebagainya. Itu seperti apa, Ustaz? Enggak apa-apa itu. Lebih baik seperti itu. Seperti itu daripada harus merubah apa yang sudah Allah kasih. Kalau untuk perawatan sendiri, sekarang treatment gitu di mana-mana, apalagi kemarin jelang Lebaran ini semua klinik kecantikan itu full ya, Ustazah ya. Iya mesti kayaknya padat ya. Semuanya mau cantik ketika Lebaran. Kita kenal ada filler, kemudian juga ada botox, ada skin booster dan lain sebagainya. Itu gimana Ustazah? Apa itu? Ya. Itu kan salah satu bagaimana merawat apa yang sudah Allah kasih, bukan kemudian menambah ya. Jadi kayak apa itu peeling seperti itu kan mengglowingkan seperti itu, tidak apa-apa. Makan itu kan tidak menambah seperti kalau hanya merawat saja ya, treatment ya. Dan memang itu tadi yang disampaikan oleh Allah, menyukai sesuatu yang indah seperti itu. Jadi adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Bayangkan kalau seumpama ini ya, ternyata wajah kita ini tidak kemudian kita rawat gitu, terus mau jadi seperti apa kan gitu. Kita aja mandi kita juga pakai sabun gitu biar harum. Nah itu seperti itu konsep skincare itu seperti itu ya. Jadi salah satu wujud cara kita bersyukur atas apa yang sudah Allah kasih kepada kita. Merawat tidak mengubah bentuk tampilan asli itu ya Ustazah, intinya seperti itu gitu. Nah kalau misalnya wangi-wangian Ustazah, pernah sahabat pernah mengatakan bahwasanya jangan menggunakan parfum yang berlebihan, yang menyengat gitu, sehingga mengundang syahwat orang lain gitu. Itu apakah juga merupakan salah satu hal yang dilarang dalam Islam? Iya, jadi penggunaan wangi-wangian yang berlebih-lebihan, dupa gitu, yang wanginya sangat menyengat gitu. Ya, yang intinya akan mengundang syahwat orang lain atau laki-laki lain, itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau selama tidak seperti itu ya aman-aman saja gitu. Apalagi untuk menyenangkan suami kita itu diwajibkan. Kita kan wajib untuk mempercantik diri dengan wangi-wangian gitu. Itu justru harus kita lakukan ya untuk menyenangkan suami kita. Iya. Tapi kadang di lapangan ketika kita ingin menyenangkan suami, kita berdandan, kita bermake up, kita menggunakan baju bagus dan wangian ketika mau pergi.
Ketika di rumah kita menggunakan daster, baju kumus-kumus, rambut berantakan dan lain sebagainya, itu gimana Iya, Ustazah? betul. Ya memang harusnya kita Bau, bisa, bau apa sih? Pindang. iya, betul, bau bawang ya. Iya, bau bawang. Daster itu yang menjadi pakaian dinas kita di rumah Baju gitu ya. kebesaran ya Ustazah. Insya Allah. Ya memang harusnya di rumah ya setidaknya enggak sampai terlalu apa ya, buruk banget ya mungkin ya. Kan kita mungkin ya masih sisiran seperti itu, dan tetap pakai minyak wangi. Masa kita mau ngasih ke suami kita bukan dengan bau yang wangi-wangi, malah Minyak telon. minyak kayu putih Minyak kayu seumpama. putih. Iya, jadi kalau bisa di rumah juga bisa seperti itu, kemudian di luar juga bisa seperti itu. Ya, sama-sama lah balance gitu, atau lebih-lebih ketika kita ingin mencukupi kebutuhan suami kita, maka kita harus memberikan yang terbaik untuk suami kita. Jangan sampai keluar statement suaminya, kamu berdandan dan Di luar berhias diri aja. untuk siapa? Kalau misalnya make up kalau hanya keluar saja gitu ya Ustazah ya. Betul. Oke. Terkait juga tentang ini media sosial. Media sosial tuh walaupun kita nggak pakai make up, tapi pakai filter dari handphone, itu tampak kita seperti dandan. Itu apakah juga diharamkan dalam Islam? Enggak ya, itu hanya Teknologi ya. betul ya, enggak diharamkan. Justru dengan kayak gitu ya, itu menyenangkan buat kita ya, membantu buat kita ya, terbantu dengan adanya filter gitu ya, kita yang Tampak cantik, glowing, Masya Allah, nggak ada iya. bekas jerawat gitu, mulus gitu. Iya Ustazah betul. ya. Jadi enggak apa-apa ya. Itu adalah teknologi yang memang kita juga jangan buta dengan teknologi seperti itu. Kita harus juga mau berkembang pada zamannya seperti itu. Ya. Ya, barangkali yang terakhir ini Ustazah, memaknai Lebaran Idul Fitri yang kita anjang sana ke sana kemari gitu ya, ke keluarga dan lain sebagainya. Ini benar-benar kita maknai dengan yang sederhana, yang dalam syariat Islam, yang diperbolehkan oleh Islam dengan tidak melaksanakan yang dilarang gitu. Itu seperti apa Ustazah? Agar kita tampak bahwasanya ya inilah kembali ke fitrah. Kita berlebaran tapi tidak berlebihan. Ya, yang tadi disampaikan bahwa laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman taqwahu yazid. Jadi hakikat Idul Fitri adalah bukan mereka yang memakai baju yang baru, kan, tapi bagi mereka yang bertambah keimanannya kepada Allah. Jadi makna Idul Fitri itu bukan hanya untuk orang yang kaya saja. Jadi orang miskin itu bisa memaknai dengan Idul Fitri dengan bahagia. Kalau seumpama hakikat Idul Fitri itu adalah dengan pakaian yang bagus, kemudian harus kesana kesini dengan mobil yang bagus, ya itu kasihan ya orang-orang yang tidak mampu. Jadi memang hakikatnya itu adalah ketika kita bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan yang baik-baik, silaturahim, niatkan ya silaturahim, bukan niat gosipin orang, bukan malah atau menyakiti orang lain. Karena apa? Eman-eman puasa kita, ibadah kita yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan harus hilang begitu saja ketika harus menyakiti hati orang lain. Kadang kan kita tidak tahu apa yang keluar dari lisan kita gitu. Orang kemudian apa ya, kalau sekarang bullying gitu seperti itu. Jadi hindari seperti itu. Ya, semoga ya kita semua bisa menjaga lisan kita. Amin, amin, amin. Dan kita juga senantiasa menjaga penampilan kita ya Ustazah Betul, ya, ya. biar terlihat, kalaupun nggak yang syar'i yang harus kita menggunakan cadar, kemudian bisa pakai baju yang gombrong segala macam, tapi kita juga harus menyeimbangkan gitu ya. Baik, terima kasih Ustazah Alfia dan pendengar serta pemirsa RRI Sumeneb.net. Penampilan memang adalah salah satu hal yang penting, tapi dengan catatan tidak berlebihan, tidak merubah bentuk asli yang diberikan Allah kepada kita, dan kandungan make up yang juga tidak mengandung hal yang diharamkan, kemudian juga yang berbahan kimia berbahaya untuk kesehatan kita. Sekali lagi terima kasih Ustazah Alfia. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Diana dan juga Ustazah Alfia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mutiara Pagi Pro 1.